Kalian tahu nggak apa pentingnya ideologi? Ideologi memiliki kedudukan yang penting dalam suatu negara. Ideologi hadir sebagai landasan dasar dan hidup rakyat dalam sebuah negara. Ideologi dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi rakyat untuk melakukan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya keberadaan ideologi dalam suatu negara dapat diibaratkan sebagai fondasi dalam suatu bangunan. Ideologi artinya cara berpikir untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan yang bernegara. Seorang ahli menyatakan bahwa makna Pancasila sebagai ideologi adalah tatanan nilai yang didapatkan melalui proses panjang dan kristalisasi nilai dasar yang tercermin dari bangsa dan negara. Oleh karena itu, kelima dasar tersebut harus diresapi maknanya secara utuh dan diimplementasikan dengan benar. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadikan cita-cita di dalam penyelenggaraan suatu negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi antara lain 1. Ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, dan yang terakhir kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat atau perlu perwujudan yang konkret dan operasional aktif sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Pancasila dapat dipahami sebagai common platform, yang berarti bersama berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Sedangkan makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila dijadikan cita-cita dari penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu sarana mempersatukan masyarakat Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu antara lain yang pertama, perwujudan Pancasila sebagai cita-cita bernegara. Yang kedua, perwujudan Pancasila sebagai nilai integratif bangsa. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam bermasyarakat dan prosedur penyelesaian konflik masyarakat Indonesia. Berikutnya, tantangan ideologi Pancasila. Ketidaktahuan dan kurangnya kepedulian terhadap arti pentingnya Pancasila menyebabkan banyak permasalahan. Permasalahan nyata dan yang sering terjadi di Indonesia ialah 1. Penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Yang kedua, demoralisasi. Yang ketiga, konflik SARA. Dan yang keempat, kasus pelanggaran HAM dari ringan sampai berat. Faktor-faktor penghambat eksisnya ideologi Pancasila yaitu pertama, kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurangnya filter akan perolehan informasi dari dalam maupun luar negeri. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Penanaman literasi politik pada lingkungan keluarga. 2. Penanaman literasi politik pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk ekstrakurikuler 4 pilar, yang termasuk salah satu bentuk perwujudan literasi di lingkungan sekolah.
Yang keempat, penanaman literasi politik pada setiap kegiatan sosial keagamaan. Yang kelima, pembentukan dialog antar agama. Yang keenam, membentuk tempat kajian dan pergerakan yang berfokus pada bentuk pengembangan nilai-nilai inklusif. Dan yang ketujuh, membuat pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pelatih, aktor, dan guru Pancasila. Selain ketujuh upaya di atas, terdapat cara yang patut dicoba di tengah era digital ini. Cara tersebut ialah dengan memberikan penanaman nilai-nilai Pancasila menggunakan media informasi digital. Pemanfaatan media digital ini digunakan untuk mengimbangi perkembangan zaman yang telah memasuki era digital. Kita sebagai bangsa Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menanamkan dan menjiwai nilai-nilai Pancasila dapat memanfaatkan media sosial. Penggunaan media sosial ini dipilih sebab mayoritas penduduk Indonesia, khususnya para generasi muda, pasti menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Metode ini memiliki nilai lebih daripada metode lainnya. Kelebihan metode ini ialah kita dapat menjangkau banyak orang tanpa terbatas pada jarak. Yang kedua, kita dapat berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga, kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan uang dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila.